kadang misalkan puasanya 18 jam, mungkin besok 17 jam, mungkin besoknya 20 jam, mungkin besoknya 10 jam udah ngerasa lapar gitu ya. Boleh nggak? Jawabannya adalah kalau saya pribadi bilang itu halo teman-teman, ini ada komentar yang cukup menarik. Dia bertanya di komentar di salah satu video saya. Video yang dia komentari adalah 15 tahun diabetes menjalankan ketofastosis, gula darah menjadi normal. Teman-teman cari aja, ini video yang belum lama lah, paling baru beberapa hari yang lalu. Nah, dia komen begini, Bang, boleh nggak saat intermittent fasting jamnya nggak konsisten? Misal hari ini intermittent fastingnya jendela makannya 4-8 jam. Besoknya jendela makannya 5-9 jam gitu. Yang penting saya berusaha untuk 18 jam puasanya. Jadi intinya nggak konsisten ya jamnya. Kadang misalkan puasanya 18 jam, mungkin besok 17 jam, mungkin besoknya 20 jam, mungkin besoknya 10 jam udah ngerasa lapar gitu ya. Boleh nggak? Jawabannya adalah kalau saya pribadi bilang itu boleh. Ya, jadi misalkan hari ini karena satu dan lain hal kita nggak ngerasa lapar sehingga kita intermittent fastingnya puasanya 20 jam, jendela makannya 4 jam, oke fine. Besoknya karena kita nggak punya kerjaan rebahan doang ya, maka baru puasa misalkan 14 jam tapi kita udah pengen makan, ya sudah makan nggak apa-apa. Besoknya lagi ya kan, karena misalkan kondisi tubuh kita nggak enak badan ya kan, agak-agak misalkan agak lemes, akhirnya kita tidak menjalankan intermittent fasting. Tapi kita masih makan, dan kita menjaga makanannya adalah makanan yang hewani saja kalau yang di ketofastosis. Besoknya lagi badannya udah sehat. Badannya sudah sehat, aktivitasnya full seharian sehingga dia ngerasa bahwa karena aktivitas yang banyak dia ngerasa nggak lapar. Akhirnya dia bisa jadi puasanya 23 jam lalu 1 jam makan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa saya bilang boleh? Ya boleh lah, kenapa nggak boleh gitu loh. Yang pertama, saya selalu percaya bahwa ketika orang melakukan puasa, baik itu puasanya 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam, atau 20 jam, walaupun dia tidak konsisten, itu sudah jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya yang bisa jadi pagi-pagi sudah sarapan, tinggi gula. Kemudian habis sarapan di kantor belum makan siang tapi sudah ngemil, sudah ngopi, sudah ngeteh, tinggi gula. Kemudian makan siang, tinggi nasinya, kemudian makan gorengan, minum kopi-kopi yang lagi tren itu, semuanya tinggi gula. Lalu kemudian ketika itu dilakukan dan berubah dengan menjalankan intermittent fasting tapi berbeda-beda, ya itu udah jelas lebih baik gitu loh. Jadi saya bilang intermittent fasting itu ya nggak melulu harus sama setiap hari. Jadi misalkan hari ini 18 jam, ya hari ini 18 jam ya alhamdulillah. Besok 16 jam ya alhamdulillah. Besok 20 jam ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak melulu harus, nggak saklek harus pokoknya 18 jam. Kalau tidak 18 jam maka nggak boleh, bahaya. Ya itu nggak gitu. Ya nggak begitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau saya pribadi itu saya lebih cenderung ngikutin sinyal tubuh saja. Jadi misalkan sinyal tubuh kita ya sekarang jam 10 udah ngerasa memang harus masukin makanan, ya sudah makan saja. Yang penting kalau di ketofastosis makannya tetap yang hewani. Jadi ikuti sinyal tubuh saja. Kalau memang tubuh ngerasa memang sudah lapar, butuh makanan, sudah ngerasa aduh udah lapar nih dan sudah tidak bisa ditahan, maka makan saja. Saya misalkan ya ada suatu hari saya itu ngerasa kok kayaknya pengen makan padahal masih jam 9 pagi. Biasanya saya makannya kan jam 12 minimal. Ini jam 9 pagi kok udah lapar gitu ya. Lalu kemudian biasanya hal itu terjadi karena apa? Karena tidak ada kegiatan. Di rumah saja, liburan, rebahan, maka jam 9 pagi itu biasanya sudah ngerasa pengen ngemil gitu lah. Apalagi kan kalau zaman sekarang ada kulkas ya. Ada kulkas, ada makanan, ada ini, ada itu. Kalau zaman dulu ketika belum ada kulkas, belum ada apapun, mereka itu sudah dalam tanda kutip dipaksa oleh alam untuk berpuasa. Ya, sehingga mereka harus mencari makanan. Ya, ada waktu untuk mencari makanan, ada jeda waktu dan ruang ya kan. Ada makanannya, dia tinggal di goa ini, kemudian makanannya ada 10 km di sana, dia harus berjalan dulu. Jadi mereka dipaksa untuk mau nggak mau berpuasa dan berjalan kaki olahraga. Kalau zaman sekarang kan tidak, ya. Makanya kemudian ketika kita nggak punya kerjaan, biasanya ya kita itu pengen makan aja. Nah, kalau saya ya itu tadi
Misalkan jam 9 pagi udah aduh kok lapar. Ya sudah, saya buka kulkas, dilihat di situ apa makanan hewani yang bisa saya makan. Biasanya saya ambil telur, ya kan, 1 atau 2 saya ceplok, ya kan, atau saya rebus atau saya dadar. Lalu kemudian setelah itu saya ngemilnya telur itu. Kalau saya lihat ada daging, ya sudah, saya daging dioseng-oseng makan daging. Kalau saya lihat ada ayam, ya entah dada ayam, paha ayam atau leher, wah kemudian bisa digoreng, ya saya goreng. Lalu saya makan, ya kira-kira makan yang setidaknya mengobati hasrat pengen makan itu. Nah begitu, ini yang kedua yang saya sampaikan. Yang pertama, nggak sama jam puasanya nggak masalah, ya kan? Itu justru sudah lebih baik juga daripada kita makan terus-terusan. Yang kedua, ikuti saja sinyal tubuhnya. Jadi kalau sinyal tubuhnya pengen makan, makan. Yang penting kita bisa menjaga makanan kita tidak tinggi karbohidrat, tidak tinggi gula, tidak tinggi tepung, sehingga gula darah kita walaupun kita nggak puasa tapi tetap terjaga, tidak melonjak signifikan. Ya, itu jawabannya. Semoga menjadi manfaat dan inspirasi buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di video yang lain dan bye-bye.